Dan ditunjukkan kayak layar seperti ini besar sekali hari-hari yang akan terjadi. Dan waktu itu saudara, ditunjukkan SBY jadi presiden 2004. Dan ditunjukkan yes, ada anak muda yang jadi presiden, jadi wakil presiden. Anak muda yang jadi wakil presiden. Yes, ditunjukkan yes, dan ditunjukkan ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan di situ saya diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu. Shalom, sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Tapi Tuhan berjanji sekalipun di dalam lembah kekelaman Tuhan menyertai. Sekarang ada demo namanya Indonesia Gelap. Ingat saudara, Indonesia tidak gelap karena ada Tuhan di Indonesia. Amin. Ingat, kegelapan yang betul gelap itu pada waktu zaman corona, saudara. Di mana kita tidak bisa bergerak, betul? Ke gereja aja tidak bisa. Kumpul-kumpul makan aja susah, saudara. Dan yang sakti orang batuk, bubar, betul? Ingat saudara, tahun 9697. Di situ Tuhan memberikan saya penglihatan masa depan. Waktu saya kecelakaan dan dibawa ke surga. Ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Masa depan. Sampai tahun 2035. Dan di situ saya diperlihatkan. Ada seorang anak perempuan. Melihat saya gini. Saya tanya sama Bapak Yahweh. Siapa dia? Dan Tuhan bicara sama saya, itu anakmu di masa depan. Itu tahun 9697, saudara. Dan bayangan saudara, waktu itu saya belum menikah. Belum ketemu istri saya, belum pacaran. Tapi saya bisa lihat anak saya. Saudara. Dan ditunjukkan kayak layar seperti ini, besar sekali. Hari-hari yang akan terjadi. Dan waktu itu saudara, ditunjukkan SBY jadi presiden 2004. Jadi tunjukkan, yes, ada anak muda yang jadi presiden, jadi wakil presiden. Anak muda yang jadi wakil presiden. Yes, ditunjukkan, yes, dan ditunjukkan ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan di situ loh, saya diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu. Pada waktu saya sampaikan pesan itu, di 2015, tidak ada orang yang percaya. Bahkan dikatakan apa? Halusinasi. Dan 2019, waktu itu saya sampaikan bahwa badainya datang di 2020, ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Tidak ada yang percaya. Bahkan ada yang mengatakan apa? Nabi palsu, halusinasi, macam-macam saudara. Karena banyak pendeta-pendeta di tahun 2019 bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Hanya saya seorang diri yang berkata, 2020 badainya datang. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan apa yang terjadi? 2020 corona. Betul? Betul? Dan ekonomi berhenti seluruh Indonesia adalah bahkan dunia. Betul? Dan di tahun 2020, waktu itu saya bicara di media sosial, bahwa corona ini bermutasi 5 tahun. Dan puncaknya error dari kasus flu biasa. 2020, 2021 semua mencekam. Betul? Betul? Dan kita berpikir kapan akan keluar. Kan gitu saudara. Dan waktu itu saya memberitahu setitik terang datang di tahun 2023.
kita kembali normal. Yang masih ingat pesan saya tahun 2021, coba angkat tangan saudara. Itu tahun 2020 saudara. Itu di media sosial, Dautoni Corona masuk muncul semua saudara. 2021. Dan waktu itu saya memberitahu bahwa kita nanti di tahun 2022 inflasi terus sampai 2026. Puncak inflasi. Dan setelah itu yaitu apa? Di 2025 resesi ekonomi. Siapa yang masih ingat khotbah saya berapa tahun yang lalu? Resesi ekonomi 2025. Angkat tangan coba adalah. Dan waktu saya bicara itu, tidak ada yang percaya adalah. Dan waktu itu saya bicara di tahun 2022 bahwa emas akan tembus 1,5 juta tepat di tahun 2024. Yang masih ingat pesan itu angkat tangan coba adalah. Dan pada waktu saya sampaikan itu, karena emas masih di bawah 1 juta. Dan sekarang saya sampaikan, di 2025, emas nanti dalam berapa tahun ini akan tembus 2 juta. Nanti orang kalau nikah, bukan pakai cincin emas, cincin aluminium. Cinta apa saudara? Karena apa? Naik. Dan ingat saudara, bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita bergerak. Perlu kita tahu, 2025 ini, Januari, Februari, Maret, ini adalah awal permulaan resesi. Resesi yang sebenarnya itu di bulan Juni, Juli. Jelas? Bulan berapa saudara? Berapa saudara? Juni, Juli. Itu resesi yang sebenarnya. Dan kita mengalami resesi ini selama 2 tahun. 2025-2026. Deflasi, inflasi. Yaitu apa? Harga naik tapi daya beli turun. Dan tahun ini dan tahun depan di 2026, ingat, harga properti akan drop, stagnat, berhenti. Daya beli turun. Nah, properti nanti akan naik di tahun 2027 setelah puncak inflasi. Itu penglihatan masa depannya di situ, saudara. Nah, dan kalau 2027 saudara jual properti harus ingat Dautoni, komisi 2%. Ingat itu. Perpuluhan tetap gereja, komisi maklar harus ingat 2%. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana kita bertahan? Bagaimana kita bergerak? Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan?
Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi.
Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini.
Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.